Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu setelah Natal. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1. Las rohaku lau mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 605 ayat 4. Lasma Roham. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan. Jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 1, Soarani Tondi. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 52 ayat 3. Atuaudo lasni rohado.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 573 ayat 1, Puji Yesus si Palua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 46 ayat 11, Nasian Ginjang Duauro, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita pada minggu ini, minggu setelah Natal, diambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ibu bapak yang terkasih, selamat Natal bagi kita semua dan selamat menjelang tahun baru. Pada momen akhir tahun begini, di tengah hari libur dari kantor atau mungkin lagi jalan-jalan, menikmati hangatnya kebersamaan dengan keluarga, dengan kerabat, atau juga menghadiri padatnya jadwal perayaan Natal atau kemudian Bonataon. Hendaknya kita tetap mengingat untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saudari-saudara terkasih, di saat-saat menjelang tahun baru seperti hari-hari ini, sebuah kebiasaan baik orang Kristen adalah berefleksi dan mengevaluasi diri. Bagi orang Batak, waktu seperti ini adalah momen yang penting. Adorang so manatap tujolo, manailijo satokin do Pak Pudi. Mabayan ruji-ruji, merningot perdalanan ningoluta di bagasan na sataonon. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berefleksi dan kilas balik perjalanan hidup pribadi adalah cara terbaik untuk mengenal diri. Tetapi sebagai orang Kristen kita tentu diajak untuk tidak berhenti pada mengenal diri, namun juga semakin mengenal Tuhan dan mampu menghitung satu persatu berkat-Nya dan perlindungannya dalam hidup kita. Dalam teks ini, Paulus menulis surat pada Timotius muridnya, orang kepercayaannya, seperti sebuah tulisan wejangan nasihat, sebuah buku panduan bagaimana hidup menjadi seorang Kristen. Kita bisa baca ibu bapak, Paulus melihat kembali dirinya di masa lalu. Dia semula adalah penghujat, penganiaya orang Kristen, dan seorang yang ganas, ayat 13. Tetapi Paulus dikasihani Tuhan. Semula hidup Paulus kacau balau, tetapi Tuhan kemudian pulihkan kondisinya. Bahkan Paulus dengan segenap hati mengucap syukur, dia bersaksi Tuhan mengampuni dia, melimpahi dia dengan kasih karunia. Tuhan masih boleh pakai dia, menguatkan dia, mempercayakan dia tugas berat sebagai pewarta firman Tuhan. Di tengah bengisnya kekaisaran Romawi memburu orang-orang Kristen pada saat itu. Di tengah derasnya arus ilmu filsafat dan upaya guru-guru palsu yang bisa menggoncang iman Kristen pada saat itu. Kemudian bagian berikutnya pada nats kita, ayat 15-16, di sini Paulus berefleksi. Memandang sejenak ke masa lalunya bahwa dia pernah berada di dalam jurang keberdosaannya. Seraya berkata, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi Yesus
menunjukkan seluruh kesabarannya. Pada saat-saat sulit itulah Paulus kemudian diangkat Tuhan Yesus dari keterpurukan, ditopang dan diberi jalan hidup yang baru, menjadi pengkhotbah, diberi energi dan hikmat yang berlimpah, berjalan dari satu kota ke kota lainnya jadi penginjil, jadi merintis gereja-gereja Kristen, dan semuanya terselenggara dalam penyertaan Tuhan. Dan di bagian akhir dari wejangannya, Paulus menutup dengan puji-pujian dan nyanyian kemuliaan bagi Tuhan sebagai puncak ucap syukurnya bahwa hanya karena kuasa Yesus dia kemudian bisa lalui segalanya. Saudari-saudara, ibu bapak, para sahabat terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa memetik setidaknya 2 pembelajaran berharga, bekal iman bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Pesan khotbah yang pertama, mari berefleksi sejenak ke belakang dan mengucap syukurlah atas berkat dan karunia Tuhan bagi kita. Ucapan syukur pada Tuhan mesti berangkat dari pikiran yang sadar, hati yang peka atas pertolongan Tuhan pada hidup kita selama ini. Secara khusus campur tangan Tuhan dalam hidup kita selama setahun ini. Itulah berefleksi dan mengevaluasi diri. Maberuji-ruji marningot ngoluta di ganup hita di bagasan satao bolonon. Berbagai pencapaian pribadi, pasang surut finansial keluarga, suka duka, dan beberapa memori manis, semua itu dikenang, di-capture menjadi satu, dan dijadikan bekal pembelajaran hidup. Supaya hidup di tahun depan boleh lebih baik lagi, usaha lebih maju lagi, dapat relasi lebih banyak lagi, dapat untung lebih banyak lagi, anak-anak pinopar boleh tumbuh lebih baik lagi, dan kiranya kita boleh semakin bersuka cita menikmati setiap waktu hidup yang berharga yang dianugerahi Tuhan. Seperti 1 Samuel 12 pasal 24 berkata, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Terlebih bersukacitalah karena juru selamat yang telah lahir, Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah wujud kasih karunia Allah yang kita terima. Karunia inilah yang memungkinkan kita merasakan mengecap kehidupan kekal, meskipun kita manusia berlumuran dosa dan punya celah. Dan kiranya semuanya itu boleh mengerucut menjadi bentuk ucapan syukur yang sepenuh hati kepada Tuhan. Kemudian pesan khotbah yang kedua, hiduplah dalam kerendahan hati dalam segala tugas pelayanan kita. Sejenak kita melihat kehidupan Paulus dan bagaimana ia dengan rendah hati bersaksi bahwa semula ia pernah jadi orang jahat, tetapi kini merdeka dan dimenangkan Tuhan Yesus. Kita pun kemudian diajak untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kita tidak akan bisa maju tanpa pertolongan Tuhan. Ingat, rendah hati bukan berarti rendah diri. Sekelam apapun masa lalu kita, tidak usah kecil hati, tidak usah overthinking. Karena Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan karya-karyanya yang akbar dan ajaib. Kemudian seindah dan seberwarna apapun masa lalu dan masa kini kita, tidak usah sombong, tidak usah gembira berlebihan, dan tidak usah pongah. Karena toh semua yang baik yang kita peroleh adalah pemberian Tuhan. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Karena kita senantiasa dipulihkan Tuhan, kita dipantaskan Tuhan, kita masih hendak kemudian dipakai Tuhan untuk segala rencananya yang baik. Maka mari menyerahkan hidup kita kepadanya. Seperti Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kiranya firman hari ini meneguhkan kita, menjadi semakin percaya pada kuasanya, semakin mensyukuri hidup karena curahan kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, kiranya Kau terangi hati kami, kiranya Engkau pulihkan, tolong dan kuatkan kami ya Tuhan untuk semakin menyadari, menghidupi
bahwa kasih karunia Tuhan telah kami terima melalui lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang telah kami peringati pada hari-hari Natal yang telah lalu. Kini kami menyongsong tahun baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami. Engkau lindungi juga segala keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 467 ayat 1 dan seterusnya. Asini rohamhu puji, sambil mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.